Selamat siang teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Novi, murid KPKS angkatan yang ke-8. Saya membuat video ini sebagai tugas akhir dari latihan pengajaran Biblis dengan dosen pengampu Romo Yosef. Selamat merayakan Trihari Suci, by the way. Kita dalam 3 hari ke depan dari kemarin itu sedang merayakan Trihari Suci, ibadah terpanjang di gereja Katolik ya, dimulai dari Kamis Putih dan kita akan menyelesaikannya di Vigili Paskah. Saya bersyukur sekali bisa merayakan di tahun ini karena balik lagi ya teman-teman, hidup itu kan tidak ada yang tahu, dan dalam bulan April ini saya merayakan peringatan kematian ayah saya dan saudara saya yang bungsu. Jadi Paskah itu sangat berkesan buat saya, merayakan kematian Kristus, dan juga saya diingatkan akan kematian orang-orang terkasih di hidup saya. Dalam video ini saya mau membagikan ayat yang saya suka dalam konteks kematian Kristus. Tidak ada di dalam bacaan liturgi Trihari Suci dari Kamis Putih sampai Vigili Paskah di tahun C ini. Justru ayat ini ada pada saat Yesus memberitakan kematiannya. Saya ambil dari perikop Yesus memberitakan kematiannya, Yohanes 12 ayat 20 sampai ayat yang ke-36. Dalam cerita perikop ini, Yesus menyatakan tentang kematiannya. Saya menemukan ayat ini, banyak ayat yang saya suka sebenarnya dalam perikop ini. Yang pertama yang saya suka, jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Namun jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Nah, saya bertemu ayat ini ketika ayah saya meninggal. Seumur-umur nggak pernah dengar ayat ini atau lupa gitu aja kali ya teman-teman. Tapi ketika bapak saya meninggal, saya menemukan ayat ini. Nah, ayat berikutnya yang saya suka adalah di ayat 26 sampai 28. Yesus menyatakan bahwa siapa yang mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Nah, Yesus menegaskan kembali di ayat 26, siapa yang melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku berada. Siapa yang melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Ini sangat memperkuat nilai pelayanan yang Tuhan Yesus lakukan selama ia hidup. Dan ketika ia melakukannya, demikian pula ia berharap bahwa kita sebagai murid-muridnya juga melakukan pelayanan yang sama. Nah, ini yang paling saya suka teman-teman, ayat 27. Sekarang jiwaku terguncang, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Dan Yesus menutupnya dengan, Bapa, muliakanlah namamu. Saya menemukan ayat 27 ini beberapa waktu sebelum adik saya meninggal di tahun 2021. Jadi ayat yang pertama tadi yang saya sharingkan tentang biji gandum yang jika tidak jatuh di tanah dan mati, ia tetap biji saja. Itu saya temukan di 2015 waktu ayah saya meninggal. Dan yang ayat 27-nya itu saya temukan di 2021. Tidak lama sebelum atau sesudah adik saya meninggal. Di situ saya merasa bahwa wah, Tuhan tuh sesiap itu ya untuk mati. Memang dia datang ke dunia akhirnya mati gitu. Dan dalam kemanusiaannya ia menyiapkan diri sepenuh-penuhnya untuk melakukan tugas itu.
Dan di situ saya kayak terenyuh sekali. Ya Tuhanku gitu. Sebegitu siapnya Engkau untuk mati buat saya gitu. Dan dari sejak 2021 itu saya semakin menghayati Paskah dengan lebih baik. Sejak Minggu Palma, saat orang mungkin merasa bahwa ya itu seperti pesta gitu ya, perarakan Yesus. Di situ saya bisa nangis dengan sejadi-jadinya karena saya ngerasa saya ikut mengarak, tapi juga saya at the end mungkin saya juga hadir dalam peristiwa penyalipan. Saya mungkin hadir dalam peristiwa Yesus ditangkap, diadili oleh Pilatus. Saya menjadi penghujatnya juga. Atau apakah saya menjadi perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea, meratapi dia, dan akhirnya ketika Yesus mati, mereka pulang kembali dengan menepuk-nepuk dada. Paskah berarti kemenangan Tuhan. Tapi di sisi lain, saya ngerasa itu menjadi kemenangan saya, keputusan saya untuk menang dari segala dosa. Dan walaupun masih tetap berusaha, teman-teman, mari kita semakin menghayati Paskah ini setiap tahun yang Tuhan masih izinkan kita jalani dengan penuh keberartian akan hidup yang Tuhan telah sediakan bagi kita dan bagaimana kita bisa melakukan hidup ini, menjalani hidup ini dengan sepenuh hati. Bapa, muliakanlah namamu. Terima kasih sudah menonton. Tuhan memberkati.